والهام ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والهام ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali biar diijabah langsung oleh Allah. Semuanya meraih rahmat, ampunan, berkah dan Allah selamatkan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. 2 kali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sayang, generasi Rabbani, keluarga besar Masjid Jami' Az-Zikra di Kampung Sunnah Az-Zikra yang insya Allah semuanya dalam berkah Allah Jalla Jalaluhu. Subuh ini kita akan membahas At-Turuq fi Hibzil Iman, kiat-kiat menjaga kemantapan iman. Bukan hanya menjaga imannya, tapi kemantapan imannya. Karena banyak sekali pertanyaan Bang Arifin, sejak saya hijrah, saya sulit sekali bisa menjaga semangat hijrah. Sejak saya bertaubat, godaan semakin hebat. Bang, kenapa sih kalau kita azam taubat banyak banget masalahnya? Nggak kayak dulu, waktu maksiat nggak ada masalah. Lalu gimana Bang cara menjaga semangat hijrah, semangat taubat? Nah, Abi tulislah jawabannya dan Abi share lewat Instagram dan Facebook, dan Abi sampaikan pada guru-guru untuk menyampaikan ini. Karunia Allah yang paling besar dalam hidup adalah kesempatan bertaubat, dan karunia terbesar setelah kesempatan bertaubat adalah kemampuan menjaga semangat taubatnya. Istiqamah hingga diwafatkan dalam keadaan taubatan nasuha. Karena itu innamal amal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya. Bukan kemarin, bukan hari ini, tapi bagaimana nanti kita wafat. Inilah yang membuat kita terus berjaga-jaga.
Jangan-jangan ini hari terakhir kita hidup di dunia ini. Jangan-jangan ini subuh terakhir kita bertemu di Masjid Az-Zikra ini. Kalau tidak, mungkin ini bulan yang terakhir. Kalau tidak, mungkin ini tahun yang terakhir. Tahun depan kita nggak ketemu lagi. Almarhum Junaidi masih terbayang kalau duduk di situ. Ya. Dipanggil oleh Allah, sahabat kita. Setiap lewat, ingat almarhum Pak Jangkung yang menanam pohon itu semua beliau tuh. Sahabat kita. Tahun ini sudah nggak bertemu sama beliau. Dan siapa menduga almarhum begitu cepat dipanggil oleh Allah. Asar masih berjamaah. Sebelum maghrib sudah dipanggil oleh Allah. Dan kita berpisah dengan dunia selama-lamanya. Berpisah dengan keluarga kita selama-lamanya. Tapi berita gembira bagi hamba Allah yang istiqamah. Dia diwafatkan dalam keadaan istiqamah. Menggembirakan apa? Bukan hanya dia wafat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang ngurusin keluarganya. Kami yang ngurusin semua amal dia, pekerjaan dia sebelum dia wafat. Kami yang menolong. Jadi jangan takut meninggal, gimana nanti anak, gimana nanti cucu, gimana nanti majelis, gimana ini masjid. Jangan takut. Nanti Allah yang ngurus. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ikhwah, iman itu mudah turun ketimbang naik. Naik itu berat. Kita naik gunung itu berat. Naik tangga masjid berat. Turunnya gampang, kecuali yang naik lift kurang pahalanya tuh. Itu lift itu buat orang tua yang lemah syahwat, ya, yang cacat, yang meninggal. Jadi kalau santri lewat di situ itu calon mayit sudah itu. Ya, kurang pahalanya itu. Nah, buat yang sudah sepuh-sepuh berjuang lewat tangga 33 hitungannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Turunnya cepat, loncat. Turunnya cepat. Ingat gak dulu kita kecil waktu main ular tangga ya? Ular tangga namanya ya, Chris? Naik tuh kan sayang tuh. Tet. Bila kita dapat keuntungan naik ke atas tuh. Naik tangga. Tapi satu saat kita kena kepala ular, turun ke bawah, curut. Ekor apa kepala? Hah? Ekor turun ke bawah. Nah ketika kita tahajud, tres naik. Ketika ke masjid, naik tangga. Ketika dua, naik. Begitu lewat sungai ada yang mandi. Kita ngelirik, turun lagi. Turun lagi ke bawah. Nah tuh. Turun lagi kita. Apalagi berzina itu tudhi arba'ina sanah. Imam Ghazali menyebutnya 40 tahun amal ibadah dia habis. 40 tahun dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, lalu berzina. Semua amal 40 tahun habis semua. Apalagi syirik, la habitu amalahum. Orang kalau sudah syirik, dia datang ke dukun, dia percaya sama dukun, semua amal ibadahnya gak ada nilai di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan ampuni dosa dia selama-lamanya. Turun tuh, kena ular lagi tuh, turun. Nah ini naik iman kita.
Makanya halaqah ini salah satu menaikkan iman. Baik, kiatnya ada 7 minimal. Kiat menjaga iman. 1, tekadkan diri untuk bertaubat sungguh-sungguh, azam. Nabi kembali mengingatkan makna azam itu tekad bulat, mengerahkan segala kemampuan yang Allah amanahkan pada diri dia untuk bertaubat sungguh-sungguh. Ingat, ada iradah, ada himmah, ada azimah. Iradah itu aku mau taubat, tapi nggak terbukti-bukti taubatnya, ngomong doang. Dari kemarin ya taubat, tapi mana buktinya? Masih aja dia maksiat. Itu iradah, sampai di lisan doang, sampai di niat doang, tapi masih maksiat terus, masih malas terus beribadah. Yang kedua, himmah. Himmah itu semangat taubat, tapi sayang karena godaan, karena tantangan, karena keadaan, semangatnya luntur. Kembali lagi dia taubat, nggak mau pacaran, nggak mau menyentuh yang bukan mahramnya, nyesel dia, pokoknya tobat, nangis dia. Sebulan kemudian kambuh lagi. Nah itu himmah namanya. Rajin tahajudnya, begitu ada masalah nggak tahajud lagi. Itu himmah namanya. Kalau azam, azimah, begitu dia nyatakan taubat, sampai Allah wafatkan di dalam keadaan taubat. Nah, mudah-mudahan kita semua berazam dalam taubatan nasuha. Kedua, tidak bisa tidak bertaubat harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Hijrah pergaulan, nggak bisa tidak. Makanya Az-Zikra ini kampung sunnah, kampung hijrah, kampung taubat. Berkumpullah orang-orang hijrah di sini. Ini semua muhajirin. Ansornya warga kampung Babakan Madang. Jadi semua kita ini muhajirin, pendatang semua. Kumpulan orang-orang yang hijrah. Hijrah lahir batin. Jadi kalau kita taubat masih lingkungannya maksiat, nggak bisa. Kambuh, berat. Erwan pindah, hijrah nggak bisa. Tadi beliau kerja di hotel, susah beliau menjaga, susah Pak Ustadz. Mau nggak mau melayani lagi, mau nggak mau melihat lagi. Ya namanya hotel. Berdoa beliau, hijrah, dihijrahkan sekarang oleh Allah. Kerja nggak jauh tempatnya dari Sentul, masih di Sentul juga. Dapat istri nggak jauh dari Bogor. Bogor ya? Cipanas. Hijrah. Begitu beliau hijrah, semuanya dihijrahkan oleh Allah. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tuh, ajaib tuh. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Beliau sedih punya istri yang durhaka, tidak mau sholat. Ya, emang dulunya juga suaminya nggak sholat. Begitu hijrah, diajak istrinya nggak mau. Bayangkan tidur sama istri yang nggak sholat. Susah itu. Tidur sama istri yang malas tahajud, berat. Apalagi istri yang sampai maksiat, istri yang merokok.
Ada ngadu, Pak Ustadz, istri saya ngerokok Ustadz. Emang dapatnya di mana? Ya di diskotik. Sampean apa? Ya dulu saya pemabok. Sekarang saya hijrah, saya ikut tablik. Tapi istri saya Ustadz belum hijrah. Ajak dia hijrah. Dakwahi dia dengan santun. Sayangi dia. Sudah 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa juga akhirnya dia cerai. Sekarang diganti oleh Allah istri yang luar biasa taatnya kepada Allah. Kalah tahajudnya, kalah baca Qur'annya. Itu hadiah hijrah. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau hijrah jangan takut. Sama kalau beramal jangan takut. Sedekah jangan takut. Kita punya duit. Sedekah nih, mikir-mikir kita. Dia tinggalkan rasa pelitnya karena Allah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Dahsyat itu. Baik. Azam. Lalu bersahabat. Makanya kita berkumpul nih tiap hari kayak begini. Setiap subuh kita ketemu ngelihat Bang Arba tuh di depan Pak RT kita. Melihat Ustadz Al-Aqsa bersandar terus beliau di situ di pojok tuh. Nanti kalau sudah meninggal kita akan terkesan terus tuh. Oh di situ Ustadz Al-Aqsa. Oh di situ Bang Arifin gitu. Kalau udah wafat kita jadi kenangan semua tuh. Ya. Tapi kenangannya indah. Terbayang. Ya tadi kayak Arifin cerita. Ustadz Bang Junaidi kebayang pecinya. Ngeliat pecinya ingat beliau coba. Ngeliat pecinya ingat beliau. Doa lagi. Mau tahajud pakai ini. Allah maghfirlah. Ampuni Ustadz Bang Junaidi ya Allah. Coba. Peci doang membawa barokah. Tapi jangan lupa yang mempromosikannya lebih besar pahalanya. Alhamdulillah nggak perlu perlombaan, rupanya sudah dimenangkan lah saudaranya yang ahli masang ini. Rupanya Junaidi juga belajar sama saudaranya. Jadi sekarang saudaranya yang masang ini, sekarang sudah saudaranya yang masang nih. Sudah ada penggantinya, jadi hadiahnya kita kasih ke saudaranya aja udah menang telak udah. Gurunya langsung. Kita janji kemarin ngasih 1 juta, 2 juta, kita udah kasih langsung aja udah. Buat keluarganya aja, buat almarhum Junaidi keluarga aja ya sudah. Udah bakal menang udah. Rupanya almarhum belajar dari saudaranya. Nah ini sekarang dipakai saudaranya nih. Jadi sudah ada lagi peci ya. Tapi tetap yang dikenang adalah almarhum Junaidi. Jadi orang tuh dikenang karena perbuatannya. Gajah karena gadingnya. Ya. Nah, kalau manusia karena amalnya. Kita kenang-kenang. Ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan kita punya kenangan indah dalam hidup ya. Ketemu nenek-nenek. Nenek itu kalau ngelihat ke musola di rumahnya itu ada musola nangis. Kenapa nek nangis? Di situ dulu Buya di situ sholat. Buya sholat tahajud di situ. Buya sholat duha nangis tuh nenek. Kenapa nek ngeliat musola nangis? Buya di situ terbayang-bayang. Tapi yang terbayang sholatnya Buya di situ. Tahajudnya Buya di situ. Jangan sampai suami meninggal, yang terbayang apa? Marahnya. Ngambek. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Yang ketiga, tidak bisa tidak kalau ingin jaga iman, rajin datang ke majelis ilmu, majelis zikir. Nggak bisa kalau nggak datang. Nggak bisa hanya lewat YouTube. Nggak bisa, beda. Semua merasakan berbeda kan? Melihat hanya di YouTube atau siaran langsung sekalipun, zauknya berbeda. Duduk, tengadah. Saat kita menatap wajah guru, Allah hancurkan sifat sombong. Allah hancurkan sifat jahiliyah. Allah hancurkan sifat dengki, iri hati. Makanya yang hadir majelis ilmu itu orang-orang tawadu.
Orang-orang rendah hati. Mau duduk bersimpuh dengerin. Padahal yang ngomongnya bodoh. Yang dengerin lebih pinter. Kau mau? Itulah tawadu. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ikhwah. Ini karunia Allah. Apalagi kita duduk setiap subuh di sini. Barang siapa sholat subuh jamaatan, ya, kemudian dia summa yazkurullah hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Summa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka baginya kahajjatin au umratin tamatin. Maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Hadis sahih Tabrani, hadis sahih Tirmidzi. Dan ini nggak ada yang membid'ahkan. Masalahnya sedikit yang mengamalkan. Sekarang Abi tanya sama kalian, sama nggak yang hadir langsung di masjid pahala haji umrohnya dengan yang cuma nonton? Sama nggak? Beda. Tetap pahala yang nyaksikan dapat pahala besar, tapi jauh lebih besar duduk langsung. Makanya diazamkan pada diri kita keseriusan ngaji. Ini Azikro di kampung surga. Emang jalan ke surga di sini. Kita subuh berjamaah di sini. Ada halaqah setiap subuh. Susah cari di Bogor yang tiap subuh ada isroknya. Cari. Di mana? Ayo kita duduk di situ. Susah. Di sini setiap subuh ada isrok sampai matahari terbit. Gurunya lain-lain. Ya, Senin Ustadz Al-Khattab, Selasa Ustadz Al-Aqsa, Rabu Habib Muhsin, hari ini pengganti, hari ini mau ngaji. Karena beliau sudah ada rencana subuh ini, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Jadi pengganti Arifin. Ya. Terus kita setiap hari, Masya Allah, ngaji lagi. Tapi Bang Arba, jangan lupa, ini pahala yang mempromosikan setiap subuh ini yang gede. Itu untungnya. Jadi ada sedekah jariah, ada ilmiah jariah, ilmu yang ngalir terus. Ari menyampaikan ini, sampaikan kepada grup ulama. Ari punya grup halaqah ulama. Jadi setiap kajian Arifin share. Langsung Kiai Ustadz Arifin, izin untuk Anda sampaikan di khutbah Jumat. Izin Anda sampaikan di majelis ta'lim mana. Izin Anda sampaikan, silakan. Tuh, senang. Nah, itu namanya ilmiah jariah. Ilmu yang ngalir pahalanya. Dr. Sunandar menyampaikan, pahala dapat Arifin. Ustadz Luqman menyampaikan, pahala dapat Arifin. Itu ilmiah jariah. Ustadz Luqman punya santri, santrinya dapat lagi, menyampaikan lagi, ilmiah jariah. Yang ketiga ada lagi namanya amaliyah jariah. Kawan bangun lapangan badminton, lapangan voli, banyak yang main di situ. Karena amalnya membangun itu, Bang Rijal dapat pahala terus. Mana Bang Rijal? Kemana beliau? Lagi di lapangan badminton. Ya. Yang bangun lapangan voli, itu berapa banyak yang main voli, keringatan termasuk yang jatuh tetap dapat pahala, itu yang bangun. Ya. Semuanya tuh. Ada lagi Chris. Jangan lupa nih, namanya uswah jariyah. Keteladanan yang dicontoh, banyak yang ngikut, sebanyak itu pahala dia dapat. Uswah jariyah.
Arifin mendapat semangat ke masjid dari Kiai Irfan. Melihat beliau langsung untuk ke masjid, ngikut. Tahajud Kiai Asrori sampai sekarang. Setiap tahajud kebayang beliau. Itu namanya uswah. Beliau nggak ngomong. Tapi ketika kita santri ke masjid jam 3, ngelihat beliau sudah khusyuk di pojok. Air mata beliau. Kalau selaman, kita bisa ngelihat alinangan air mata beliau. Yang kemarin datang zikir di sini. Itu uswah jariyah. Oh subhanallah. Ingat terus, terbayang-bayang. Teladan namanya. Baik, yang keberapa sayang? Yang keempat. Berguru dengan guru yang istiqomah. Oh. Tidak bisa tidak, kalau mau kita terjaga iman, berguru dan punya guru yang punya rujukan kita, yang jadi teladan kita, yang kita lihat omongannya selaras dengan hatinya, dengan amalnya, dengan perbuatannya, nggak abu-abu, jelas, putih dia. Abu-abu tuh masih makruh senang. Itu abu-abu, aman. Masih senang yang asap-asap ya. Ini alhamdulillah Arifin nggak kebayang kalau Azikro ini, kalau Arifin yang merokok tuh kayak apa ya. Mungkin di masjid ini ada asbak rokok. Ya, Arifin ketemu masjid yang banyak banget asbak rokoknya. Ini gimana ceritanya? Jadi setiap pengajian selesai ngaji, gurunya langsung nyalain tuh di depan tuh, dress. Lalu asbak disebarin. Nanti ada yang bersedekah rokok. Nah, itu bukan pahala semua itu, dosa semua itu. Dan Arifin menghadiri pengajian itu dan tidak berdaya Arifin hadir. Negur Arifin gak berani, karena guru Arifin juga kan. Arifin anggap guru lah. Sudah gimana beliau? Lagi ceramah pas jam 10 malam nih. Pada Arifin udah bilang, ayah, Arifin gak biasa ngisi malam. Sekali aja kata beliau, sekali saja. Tapi janji ayah ya Arifin duluan. Begitu Arifin bilang. Habis isya langsung ya. Iya kata beliau, begitu. Begitu acara ribuan orang hadir. Ada Pak Wali, ulama-ulama hadir. Apa kata beliau? Ustaz Arifin, kalau antum duluan ini pada pulang nanti jamaah. Jadi sabar dulu ya. Kata begitu, sabar ya. Begitu. Nah sabar gitu. Kita pikir masih aman. Begitu jam 10, selesai baca maulidan, sambutan mulai. Nah asbak dikeluarin, jebret. Lalu gelas yang isinya rokok, ada Jisamsu, macam-macam loh. Set, nah loh, subhan, gawat dah nih. Ya, Abi nggak kuat lihat asap rokok. Chris ikut nggak waktu itu? Chris juga ikut waktu itu. Lalu, wah subhanallah, asap beradu di langit. Allahu Akbar ya Rabb. Untung Azikro tidak terjadi itu ya. Nggak ada di sini. Uswah, ada kiai datang ke sini, bilang Pak Ustadz, tunggu sebentar ya anak, sebentar aja, kan balik lagi. Keluar sana mau ngerokok doang mau balik. Ada udah asem nih. Keluar dulu beliau jauh ke dekat tol, habis ngerokok balik lagi beliau. Karena masuk area no smoking area. Arifin ketemu sopir yang baru kerja. Arifin kan cium bau rokok dari badan beliau. Begitu salaman, sampai di mobil masih ngerokok ya. Diam dia, masih ngerokok ya. Iya Ustaz, baunya nggak hilang. Bajunya aja udah bau. Kamu sudah susah kamu merokok. Mestinya Arifin yang merokok itu yang diberi kemampuan rezeki untuk beli rokok. Sehari berapa? Sebulan berapa? Sayang coba. Mau nggak kamu berinfak sebulan 300.000? Mau nggak? Ya berat Pak Ustadz. Loh kok untuk merokok mau?
Jadi kamu lebih berat berinfak daripada merokok. Gimana Pak Ustadz? Niat yang kuat. Puasa. Puasa bisa nggak? Wahai ahli hisab. Wahai Dewan Suro. Dewan Suro itu artinya Dewan Suka Rokok. Saat antum berpuasa, bisa nggak menahan rokok? Dulu merokok nggak antum? Oh, merokok. Sekarang, alhamdulillah. Loh, bisa nggak? Bisa. Ternyata kuncinya di mana? Niat, azam. Banyak kawan-kawan kita yang berazam. Keris sehari dulu berapa bungkus? 3 sampai 4 bungkus keris sehari. Iya. Begitu zikir, hijrah beliau. Apa kata beliau? Gampang Pak Ustadz. Cuma niat doang. Selesai. Ya. Jadi berguru. Yang keberapa ya? Yang kelima. Ilmu yang didapat diamalin. Ini dapat ilmu sekarang nih. Amalin. Dapat ilmu rokok, ya udah pulang subuh ini kawan-kawan yang dengar niat ana berpuasa dari rokok. Jangan pakai kurang-kurangan lagi lah. Ana sehari 3 bungkus, ana kurangi 2 bungkus lah. Sebungkus, udah niat aja. Selesai bisa. Tuh. Mau tahu nggak tanda orang soleh? Gampang. Begitu dengar langsung ngamalin dia. Nggak nunggu lagi. Jenderal Purnawirawan, Jenderal Polisi Ayahanda Bahrul Alam, Anton Bahrul Alam. Itu Arifin dakwah keliling sama beliau. Ketika kita di bandara, beliau ngeliat Arifin berwudu di wastafel itu, ya Chris, wudu. Ustadz ngamalin apa nih? Ayah Arifin berwudu dan selalu jaga wudu. Kalau gitu saya ikut. Sejak itulah sampai sekarang beliau tidak putus berwudu. Sama wali kota Padang, Pak Bahar siapa? Pak Uji Bahar, ayah anda Pak Uji Bahar. Sama Kapolres waktu musibah Padang waktu itu. Di bandara beliau ngantar Arifin berangkat. Bilang, Ustadz kemana? Berwudu, karena tadi batal wudu. Selalu jaga wudhu, apalagi naik pesawat. Orang yang naik pesawat nggak berwudhu, nekat namanya. Udah jelas mau mati nggak berwudhu. Kalau gitu Ustadz, saya berwudhu teruslah. Pergi beliau, ikut wudhu bareng. Sejak itu beliau menjaga wudhu sampai sekarang. Jadi kalau ketemu beliau, terima kasih wudhunya. Begitu. Ada seorang Ustadz juga begitu. Hari ini terkenang-kenang dengan wudhu itu terus. Karena Ustadz ini, Arifin ceritakan Ustadz ini, di depan Arifin, pipis di kamar kecil belakang kamar Arifin. Habis pipis langsung pergi aja dia. Ustadz, antum gak wudhu, nekat antum Ustadz. Wudhu antum. Akhirnya beliau wudhu lagi. Itu beliau ceritakan kemana-mana, karena sejak itulah beliau tidak pernah lagi kecuali berwudhu setelah keluar kamar mandi. Beliau sampaikan kepada santri-santri beliau. Subhanallah. Itu namanya uswah jariyah. Nah antum juga begitu di rumah. Bangun malam, tadi malam Abi terbangun dah. Jam 1 malam bangun. Ke kamar kecil. Batal gak wudhu? Batal gak? Wudhu lagi. Nah itu yang berat. Isbagul wudhu alal makari. Berwudulah saat engkau malas. Berwudulah saat engkau malas. Baik. Bini juga diingatin, bini biasanya udah make up, malas wudu. Bang Denny, jangan lupa 1 juta buat almarhum. Pas melihat beliau nih, wah ingat 1 juta nih. Ini nih, udah nggak usah lomba lagi, udah nggak bakal menang, udah ketemu. Udah jadi ya, berlanjut lagi nih uswah jariyah. Ya,
mulai pakai lagi udah. Tadinya berpikir, abang nggak pulang haji nih. Keren amat nih pakaian orang Saudi nih. Tapi ini pakaian imam nih, yang bininya banyak begini nih. Imam Sudes. Baik, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, ada waktu muhasabah diri setiap kita. Ada waktu muhasabah diri. Kapan? Yang terbaik habis tahajud. Kalau tidak, habis maghrib sampai isya. Mojok aja cari masjid. Yang kita bisa mojok, muhasabah diri. Ari paling suka muhasabah itu di waktu habis tahajud. Ya, di antara ranjang dengan tembok. Ada himpitan kamar di situ. Disitulah kita muhasabah. Renungi diri, mau kemana akhirnya kita ini kemana? Duit bawa dibawa mati duit dibawa mati. Ada orang mati bawa kulkas. Hah? Pernah lihat orang mati bawa kulkas? Nggak ada. Keluarga ada yang ikut? Nggak ada. Tanya semua istri yang cinta sama suaminya, nanti kalau suaminya meninggal ikut nggak? Nggak ada. Yang terakhir, doa istiqomah. Doa agar dijadikan Allah hamba yang istiqamah. Di antara doanya, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Di antara doa Rasulullah SAW, ini doa yang Rasul ajarkan pada subhanallah. Ketika beliau mau berdakwah, beliau Rasul ajarkan ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam taat kepadamu, tetapkan keimanan kami kepadamu. Atau doa sahabat, Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Tetapkan hidup kami dalam ketakwaan dan istiqamah. Atau doa wirid surah Fusilat ayat 30, 31, 32 yang kita baca setiap subuh. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Baik ikhwah, inilah 7 kiat agar terjaga iman kita kepada Allah. Maafkan, semoga kita dalam berkah Allah, sehat afiat selalu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.